Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Anggotanya ada saya sendiri Tia Rahmawati Laima dan ada Rival Amanah. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang bab 11 mengenai produk manajemen komunikasi. Baik, yang pertama, manajemen komunikasi terdiri atas 4, yaitu ada manajemen komunikasi bidang, lalu ada manajemen jurnalistik bidang kehumasan, manajemen jurnalistik bidang penyiaran, dan manajemen jurnalistik bidang penyuluhan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen komunikasi di bidang jurnalistik. Pengertian jurnalistik yaitu mencari, menemukan, dan menyampaikan berita. Lalu ada beberapa golongan jurnalistik, yaitu ada jurnalistik media cetak, jurnalistik media elektronik, audikatif, dan jurnalistik audiovisual. Langkah-langkah kegiatan jurnalistik, kejelian, dan keterampilan dalam jurnalistik. Liputan, perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan. Lalu selanjutnya ada manajemen komunikasi untuk bidang kehumasan. Seperti yang kita bisa lihat di sini ada beberapa pengertian dari ahli tentang humas. Yang pertama ada Benny Griswold. Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi publik, memperkenalkan kebijakan dan prosedur dari individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik. Lalu ada Scott M. Humas adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik antara publik, organisasi yang mempengaruhi kesuksesan organisasi. Lalu ada ruang lingkup kehumasan, pengelolaan dan pengumpulan data, penerangan publikasi. Lalu membina hubungan ke dalam atau publik internal dan membagi hubungan keluar atau publik eksternal. Lalu di sini ada beberapa tugas dan kewajiban humas, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, menanamkan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan dan pengabdian dari aparatur pemerintah secara konsisten dan profesional. Lalu selanjutnya 2 bab yang sudah saya jelaskan dan 2 bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Rival Amanah. Baik, terima kasih Tiara Laima. Saya Rival akan melanjutkan materi manajemen komunikasi untuk bidang penyiaran. Yang pertama, pengertian penyiaran. Penyiaran merupakan proses komunikasi suatu titik ke audiens, yaitu proses pengiriman informasi atau isi pesan dari seorang atau prosedur profesi kepada masyarakat. Yang kedua, proses penyiaran. Dalam proses penyiaran terdapat program yang akan disiarkan kepada audiens. Program tersebut ada yang diproduksi, ada yang dibeli. Hal ini disebut administrasi. Yang terakhir adalah output penyiaran. Output dari lembaga penyiaran adalah siaran karya jurnalistik dan artistik yang berkualitas. Siaran karya artistik mengutamakan keindahan. Selanjutnya, manajemen komunikasi untuk bidang penyuluhan. Pengertian penyuluhan. Secara etimologis, penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti obor atau pelita atau pemberi terang. Dengan penyuluhan diharapkan ada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Bagian selanjutnya, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku, sebagai proses perubahan sosial, sebagai proses perubahan penguatan kapasitas, dan yang terakhir sebagai proses komunikasi pembangunan. Kemudian masuk di bagian penyuluhan sebagai produk manajemen dan aktivitas komunikasi. Penyuluhan juga merupakan aktivitas komunikasi yang mengelola informasi dengan tujuan untuk perubahan sikap media yang relevan. Dengan penyuluhan adalah media tatap muka atau interpersonal media.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.